Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadaina bil hidayatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan di mana Allah memberikan keberkahan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yani pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang petunjuk kepada manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, sebagai momentum di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak mengisi ibadah kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ibadah apakah yang paling utama di bulan Ramadan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan umat dengan adanya Al-Quran. Seorang Rasul mulia diturunkannya Al-Quran, maka umat Islam mulia karena adanya Al-Quran. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Bahkan dengan membaca Al-Quran, mengamalkan ajaran daripada ajaran Al-Quran, kita akan menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka predikat menjadi orang yang terbaik adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang itu adalah orang yang terbaik di antara kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran akan senantiasa ketika kita membacanya, mentadaburnya dan menghayatinya, maka di yaumil kiamah nanti Al-Quran akan datang sebagai pembela, sebagai pemberi syafaat kepada siapa yang membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kepada siapa yang membaca Al-Quran, kepada siapa yang mengamalkan Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan syafaatnya, perlindungannya kepada kita. Ketika kita di yaumul ma'syar nanti, jarak kita dengan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Maka siapakah yang akan membela kita kalau tidak Al-Quran? Maka di bulan yang mulia ini, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ada target untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, karena inilah target yang minimal. Para a'immah kita, para ulama kita mampu menghatamkan Al-Quran 60-70 kali dalam sebulan. Ini menunjukkan kegairahan mereka akan dengan Al-Quran, menunjukkan kedekatan mereka, kecintaan mereka dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita, akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diterangkan, alif lam mim bukanlah satu huruf, melainkan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka kalau dikalikan berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, subhanallah, berapa banyak keutamaan,
berapa banyak pahala yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bulan yang mulia, bulan Al-Qur'an diturunkan, maka kita kembali kepada Al-Qur'an yang bisa memberi petunjuk kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita. Kita kembali kepada Al-Qur'an yang bisa memberikan petunjuk untuk kehidupan kita agar kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Laurentius Noi, Pastor Paroki Santo Gabriel YOT, Keuskupan Maumere, dengan hati yang tulus mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kepada saudara-saudariku yang beragama Muslim di mana saja berada, tidak ada kesucian yang indah dan sempurna apabila masih tersimpan rasa benci dalam hati dan hidup. Kemenangan yang dirayakan adalah terutama kemenangan atas dosa dan kejahatan. Semoga kita semua menjadi berkah Allah bagi sesama. Selamat berbuka puasa. Saudara-saudariku umat Muslim di Kabupaten Sika, saya Pendeta Farlumingus Bako, Ketua Majelis Jemaat Gemit Kalvari Maumere, bersama seluruh Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada saudara-saudari umat Muslim di Kabupaten Sika. Kiranya ada berkah yang didapatkan dan diterima selama menjalani ibadah puasa ini sampai tiba pada hari kemenangan dan disyukuri sebagai pemenang-pemenang dalam menghadapi berbagai cobaan. Kiranya damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Wiryawan, Ketua PHDI Kabupaten Sika, yaitu Ketua Parisada Dharma Kabupaten yang ada di Sika ini. Pertama, kami mengucapkan kepada umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika ini selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita berkah, kesucian, kekuatan, dan rezeki. Selamat berbuka puasa. Om Santi 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 Om. Saya Yosef Rangga Kapodo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan bagi saudara-saudariku umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semoga setiap momen di bulan penuh berkah ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan waktu berpuasa untuk meningkatkan spiritualitas, kebaikan, dan kasih sayang. Selamat berbuka puasa.